Yang pertama, ada pengertian berpikir. Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak, yang dimana kita akan menggunakan akal budi kita untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu dalam ingatan. Masuk ke poin yang kedua, yaitu berpikir matematis. Berpikir matematis itu sebenarnya cara kita memahami dan memecahkan masalah dengan logika yang terstruktur. Intinya, kita gak asal nebak, tapi pakai langkah-langkah yang jelas dan masuk akal. Misal nih, kalau kita dikasih soal matematika, kita gak langsung jawab sembarangan dong. Kita coba pahami dulu polanya, cari cara paling efektif untuk menyelesaikannya, lalu cek apakah jawabannya masuk akal atau enggak. Lalu masuk ke jenis-jenis berpikir matematis. Yang pertama ada berdasarkan kemampuan. Kelompok ini berfokus pada kemampuan-kemampuan spesifik yang terkait dengan matematika. Yang pertama ada kemampuan pemahaman matematis, yang kedua kemampuan penalaran matematis, yang ketiga kemampuan pemecahan masalah matematis, yang keempat kemampuan komunikasi matematis, yang kelima kemampuan koneksi matematis, yang keenam kemampuan berpikir logis matematis, yang ketujuh kemampuan berpikir kritis matematis, yang kedelapan kemampuan berpikir kreatif matematis. Lalu ada jenis yang kedua berdasarkan proses berpikir. Kelompok ini berfokus pada jenis pemikiran yang terlibat dalam matematika. Ada berpikir induktif matematis, lalu ada berpikir deduktif matematis, lalu yang terakhir ada berpikir analogi. Lanjut jenis ketiga yaitu berdasarkan tingkat pemahaman. Kelompok ini berfokus pada kedalaman pemahaman matematika, yaitu ada pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Lalu ada jenis yang terakhir yaitu berdasarkan tingkat lanjut. Kelompok ini berfokus pada kemampuan matematika tingkat tinggi, yaitu berpikir matematis tingkat lanjut. Selanjutnya, ada berpikir induktif. Berpikir induktif adalah suatu proses berpikir berupa penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus, yang artinya dari fakta-fakta yang diperoleh kemudian ditarik suatu kesimpulan. Misalnya, contoh, dalam kehidupan sehari-hari, hewan membutuhkan makanan, lalu tumbuhan membutuhkan makanan, lalu manusia membutuhkan makanan. Jadi, kesimpulannya, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam kerangka berpikir induktif dalam matematika. Yang pertama ada pengamatan. Mulailah dengan mengamati contoh-contoh spesifik atau kasus-kasus tertentu yang relevan. Lalu ada identifikasi pola. Cari pola atau keteraturan yang muncul dari pengamatan tersebut. Lalu ada membuat dugaan atau konjektur, yaitu berdasarkan pola yang ditemukan, buatlah dugaan atau pernyataan umum yang mungkin berlaku untuk semua kasus yang serupa. Lalu ada pengujian. Uji dugaan tersebut dengan contoh-contoh lain atau kasus-kasus yang berbeda. Jika dugaan tersebut berlaku untuk semua contoh yang diuji, maka dugaan tersebut bisa menjadi teorema atau aturan umum. Yang terakhir ada pembuktian, yaitu opsional. Jika memungkinkan, buktikan teorema atau aturan umum tersebut secara deduktif untuk memastikan kebenarannya secara matematis. Masuk ke poin yang terakhir, yaitu berpikir induktif menurut para ahli, studi kasus, dan berpikir induktif dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir induktif itu cara kita menarik kesimpulan dari hal-hal khusus ke sesuatu yang lebih umum. Kita mengamati pola atau kejadian yang berulang, lalu menyimpulkan aturan atau konsep dari situ. Menurut John Stuart Mill, seorang filsuf dari Inggris, mengatakan berpikir induktif itu proses di mana kita melihat banyak kejadian yang mirip. Lalu, dari situ juga kita bisa bikin kesimpulan yang lebih umum. Jadi, kalau kita melihat sesuatu terjadi berulang kali, kita bisa menduga bahwa pola itu akan terus berlanjut. Sementara itu, David Hume, seorang filsuf dari Skotlandia, punya pandangan yang sedikit berbeda. Menurut dia, berpikir induktif itu memang dasar dari cara kita memahami dunia, tapi ada satu kelemahannya, yaitu kesimpulan yang kita buat gak bisa 100% benar. Soalnya kita cuma mengandalkan pengalaman masa lalu yang belum tentu berlaku selamanya. Studi kasus, misalnya kita punya pola bilangan 2, 4, 6, 8. Nah, dari sini kita bisa lihat nih setiap angka bertambah 2. Dengan berpikir induktif, kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan berikutnya kemungkinan besar adalah 10, 12, 14, dan seterusnya. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mengamati cuaca selama seminggu terakhir, tiap pagi
selalu mendung, lalu hujan. Kalau berpikir induktif, kita bisa menyimpulkan bahwa besok pagi kemungkinan besar juga akan mendung dan hujan, meskipun itu belum pasti 100%. Misalnya juga, setiap kita janjian dengan seorang teman, dia selalu datang terlambat. Awalnya kita mungkin berpikir bahwa itu hanya kebetulan, tapi setelah 5 atau 6 kali kejadian yang sama, kita mulai menarik kesimpulan bahwa teman ini memang mungkin punya kebiasaan datang yang telat. Jadi, lain kali kalau ada janji dengannya, kita mungkin akan bersiap dengan ekspektasi bahwa dia akan datang terlambat lagi, bahwa mungkin sengaja datang lebih lambat untuk menyesuaikan. Lalu, bayangkan kita pergi ke sebuah restoran dan mencoba beberapa menu berbeda di sana. Misalnya ayam bakar, nasi goreng, dan soto. Ternyata, semua makanan yang kita pesan selalu enak dan sesuai dengan selera kita. Dari pengalaman itu, kita bisa menyimpulkan nih bahwa restoran ini memang punya standar rasa yang bagus. Jadi, kalau suatu hari kita ingin mencoba menu lain di restoran itu, kita akan cenderung yakin bahwa makanan tersebut juga akan enak, meskipun belum pernah kita mencobanya. Jadi, berpikir induktif ini sering banget nih kita pakai untuk memahami dunia di sekitar kita. Tapi seperti yang dibilang David Hume, kesimpulan dari berpikir induktif itu belum tentu mutlak benar. Jadi, tetap harus kita uji lagi supaya nggak salah ambil keputusan.